Saya teringat dulu di antara guru kami mengatakan kalimatnya adalah iftahul qulub qabla al-kutub. Buka hati kalian sebelum kalian membuka kitab. Buka hati sebelum membuka kitab. Jadi orang ketika ingin dinasihati, buka dulu hati dia. Di antara cara membuka hatinya, ucapan kalimat-kalimat yang disenangi oleh dia. Ya. Ya. Coba lihat. Yang terjadi kadang orang tua ingin nasihati anaknya, gehoi le, gekun macam-macam, caci maki, baru nasihat. Katanya nasihati, nasihat dong. Kata dot dari, kata pegah, tinggal tak dot lah. Hai dengar, memang hai dengarnya lagi kan. Kenapa begitu caranya? Kita tidak membuka hatinya. Nasihat itu bukan sampai di telinga, tapi di hati. Nah, kemudian an-nida, maka hendaknya memanggil itu di antara sunnahnya, panggillah seseorang, terlebih anaknya dengan panggilan-panggilan yang baik. Oleh karena itu, ini menunjukkan orang yang menasihati juga dia tulus, serius. Serius. Ketika kita membuka hatinya dengan cara yang sopan, yang baik, itu menunjukkan kita juga serius ingin menasihati dia. Ya. Bukan sembarang menyampaikan pesan. Dan orang yang dinasihati ketika melihat kita demikian, dia merasa ini sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting. Maka dalam hadis lain kita dapatkan ada kalanya Nabi memegang di pundak. Memegang di pundak. Subhanallah, Pak. Ya, kami ketika di Madinah waktu itu, ini pengalaman. Seorang syekh, beliau salah seorang dulu pernah jadi mantan dekan di Al-Azhar di kuliah bahasa Arab. Beliau mengajar kami waktu itu di Madinah Alfiyah. Jadi kami belajar nahwu. Di kelas kami itu ada yang umurnya sudah 35, ya. Tapi beliau masih senang memanggil kami, ya bunai. Subhanallah. Saya pertama dengar senyum sendiri saya. Enggak pernah dengar lagi orang-orang yang dipanggil orang sudah tua-tua ya bunai. Saya aja nggak ada jenggot, Pak. Kawan-kawan di negara lain tuh jenggotnya saya segini-segini. Ya bunai, insyaallah. Ibni bunai, dipegang di pundak kita. Subhanallah. Saya mendapatkan ilmu waktu itu. Ini syekh ini luar biasa, orang Mesir. Ini syekh luar biasa. Dia bukan mengajarkan kita tentang bagaimana gramatika bahasa Arab, tapi sekaligus beliau mengajarkan kita bagaimana adab dalam mengajar. Ya Allah, ini mahal. Yang umumnya pada benak para pelajar, nahwu itu berapa? Apalagi alfiyah. Sudah bahasanya panjang lebar. Kan begitu. Subhanallah. Tapi beliau masuk dengan suasana yang sejuk. Ini saya cerita pengalaman yang terkesan. Begitulah ketika kita memperlakukan orang lain juga demikian. Dia mungkin susah akan bercerita hal yang sama kepada murid-muridnya. Allah. Hadirin yang muliakan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kalanya beliau bertanya kepada para sahabatnya dan sejumlah masalah, sebagian masalah. Beliau membahasakan dengan bahasa-bahasa yang mengundang perhatian para sahabat itu, perhatian yang penuh penasaran. Ya, bukan perhatian, penasaran. Rasul ingin sampaikan apa? Ini pasti sesuatu yang penting yang Rasul sampaikan. Alaihi salatu wassalam. Sehingga
Mereka mengosongkan hati mereka untuk Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka mempersiapkan diri mereka terhadap apa yang akan Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan kepada mereka. Kesiapannya. Ajib. Maka di sini para ulama mengatakan dalam hadis ini menunjukkan hendaknya ada pemanggilan ketika ingin memberikan nasihat. Nah, tidak boleh begitu saja, tapi panggil bagus. Itu berlaku bukan hanya pada anak kecil. Maka dikatakan di sini kepada saudaramu yang muslim, seperti engkau mengatakan ya akhi, wahai saudaraku, ya sahibi, wahai sahabatku, ya sadiqi, wahai temanku, ya waladi, wahai anakku. Menyebutkan dengan panggilan nama atau sebutan kunyahnya atau gelarnya yang dia sukai. Dan panggillah dengan panggilan yang baik sebelum engkau memulai pembicaraan dengannya dan nasihatnya. Ini merupakan, dikatakan di sini, wasilah yang Rasul ajarkan, wasilah, sarana yang baik agar orang itu menerima nasihat. Maka ini secara syariat menjadi sebuah tuntunan. Hadirin berbahagia, maka sebagaimana kata kaidah, annal wasail, sarana-sarana itu, wasilah-wasilah itu, dia memiliki hukum sebagaimana hukum tujuan. Ahkamul maqasid. Sarana itu sama dia, nilainya seperti tujuan. Ya. Melakukan sesuatu menggunakan untuk bisa mencapai pada yang haram, hukumnya haram. Kalau kita ingin mencapai sesuatu yang baik, maka gunakan sarana juga agar mencapai kepada kebaikan, tercapai kepada kebaikan. Baik, kemudian Nabi mengatakan, ya ghulam, inni, kalimatnya inni, sesungguhnya aku. Ya. Hanalkun ana, saya, tapi inni, sesungguhnya aku. Ini menunjukkan terhadap penguatan. Inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkanmu, memberitahu kamu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Maksudnya apa? Perhatikan dan tolong dengarkan baik-baik. Ada beberapa kalimat-kalimat ringan sederhana yang akan aku sampaikan. Akan tapi maknanya penuh dengan pelajaran yang luar biasa. Ketika Nabi bahasakan kalimat hanya beberapa patah kata, kalau bahasa kita biar mudah kita pahami, juga memberikan pesan, karena saatku ini mudah kamu hafal, mudah kamu ingat. Itu kan biasa tiring tua, hana dah lagi ya. Bijak kena dia, tak penting, tak lehai nak pegang. Jadi kasusah tak lehai nak pegang. Akan tetapi Nabi sebaliknya, na padum-padum bohai nak pegang. Nah, hai bacut nak pegang. Nah, ini subhanallah, orang-orang tua kita itu dan nasihat kadang ini banyak kita dapatkan. Benar, hana bacut tak nak pegang. Ada sedikit aja mau sampaikan. Ini Nabi mengatakan, u'allimuka kalimat. Aku akan beritahu kamu apa saja. Artinya masalah yang mudah dipahami dan mudah diingat dan dihafal. Karena dia hanya beberapa kalimat. Akan tapi yang menjadi inti dari pesan Nabi ini, yang menjadi hal untuk diamalkan kalimat tersebut. Karena itu wasiat. Tidaklah dikatakan wasiat melainkan untuk dilakukan wasiat. Tidaklah sebuah pesan disampaikan kepada orang melainkan pesan untuk dijalankan. Ini perlu diingat. Subhanallah. Menarik. Kalau kita kaji, inilah wahyu hebat sekali. Baru sedikit yang kita sampaikan. Ulama bahas panjang lebar. Maka saya dari awal kajian dulu hadis arba'in saya sampaikan ke jemaah sekalian, kita enggak kejar khatam kitab. Tapi saya lebih senang mengajak kita semua berlama-lama dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis ini juga menunjukkan, dalam kalimat Nabi tadi juga menunjukkan tentang ta'zim, memuliakan perkara ilmu. Hendaknya ilmu itu dimuliakan. Maka Nabi tadi katakan dengan kalimat-kalimat yang membuat Ibnu Abbas mengambil perhatian besar. Ini menunjukkan ilmu itu mesti dimuliakan. Dan Nabi SAW tidak menyampaikan sembarangan begitu saja, tapi diberikan muqaddimah. Ilmu ini perkara yang besar. Dan mesti kita memperhatikannya, teliti dalam mengambil ilmu. Begitu juga mesti kita menghafalnya, mengingatnya. Hal ini merupakan satu kemudahan juga bagi orang yang belajar. Sampaikan dia pesan satu persatu. Walidha qal kalimat. Ketika dikatakan kalimat ini untuk menghilangkan kesulitan bagi orang yang akan mendengarkan ilmu itu. Hal ini juga menunjukkan mesti dalam belajar ilmu dan mengajarkan ilmu itu mesti diikuti dengan tahapan-tahapan tertentu. Dan Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya. Dan ini menjadi metode salafus salih ridwanullahi alaihim. Metode itu kalau bahasa yang sudah familiar, manhaj. Metodologi salafus salih ridwanullahi alaihim ketika mengajarkan ilmu bertahap-tahap, disesuaikan sampai mereka membahasakan. Ya, misalnya kita ingin berikan daging kepada anak bayi, kan nggak cocok. Bukan daging itu nggak halal, halal. Orang tuanya makan daging. Kita berikan daging kepada anak, apakah itu baik atau tidak baik? Tidak baik. Karena nggak sesuai dengan tahapan yang sesuai bagi perkembangan anak. Bodoh cok yu tadi, cok yu tadi, banyak ketinggalan di kerajaan baik pipi. Allahu Akbar. Beberapa waktu yang lalu dan ini terjadi beberapa kisah. Ada seorang anak yang meninggal dunia gara-gara faktor makanan. Dianggap seakan kok sepele kali. Ya. Rupanya makanannya, kata dokter itu belum umurnya diberikan itu. Anak masih bayi. Nah, ini salah karena begitu juga dengan ilmu. Nah, karena ilmu itu mesti dipahami oleh anak didik. Maka pendidik itu harus lebih paham bagaimana cara dia menyuguhkan ilmu tersebut. Kita yang perlu anak terbudraw baik maka tanya orang syik yang bi makanan ke anak bila bicara bi. Kita harus tahu juga cara memberikan. Ini yang bikin rusak Pak hari ini pola pendidikan anak-anak muslim itu, anak-anak kita. Karena kita nggak ikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan, yang telah diwariskan oleh Nabi dan para ulama terdahulu. Kita enggak begitu tahapan tersebut. Di antara sedikit saya menyinggung, di antara problem umat ini kalau kita ingin ambil kesimpulannya adalah problem utamanya adalah problem pendidikan. Masalah besar yang dialami oleh umat inilah pola pikir. Bagaimana dia memandang dunia ini? Salah cara memandang hidup. Dia Muslim, tapi dia nggak pakai Islam dalam memandang kehidupan ini. Ini masalah. Dan hari ini kita dicokoki oleh pendidikan yang begitu bias dengan pemahaman-pemahaman yang tidak karuan, yang entah dari mana. Ya. Hadirin berbahagia. Maka dikatakan hendaknya bagi guru menyampaikan sesuatu kepada anak didiknya, sesuatu yang jelas ilmu kepada anak didiknya, sesuai dengan tahapan umurnya. Makin besar, makin disesuaikan juga materi yang diberikan kepadanya. Ya. Jikalau anak ini jiwa dia masih kecil, ketika anak itu masih kecil, ilmu sudah diberikan dengan tahapan-tahapan yang baik, dia akan tumbuh kuat nantinya. Nah, contoh. Para ulama menyebutkan dalam banyak kitab mereka, seperti Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab misalnya. Ini kitab direferensi di kalam madhab Syafi'i. Kita
kitab yang luar biasa ini. Disebutkan dalam kitab dalam muqaddimah kitab itu. Ya. Bagaimana salafus salih radhiyallahu alaihim dulu mengajarkan ilmu kepada anak mereka. Di antaranya adalah mereka tidak akan mengajarkan hal lain, hadis, fikih dan sebagainya kepada anak mereka sebelum anak-anak mereka itu menghafal Al-Quran. Ini kan kebalikan. Tidak sedikit hari ini, na'udzubillah min dzalik, bahkan orang-orang yang sudah dianggap kehebatan ilmunya, dia muslim, tapi Quran susah bagi dia untuk membacanya. Ya. Ini bukan untuk apa, tapi ini menjadi bahan renungan kita semua. Ya, kalau ditanya kepada saya, apa penyebab keterbelakangan umat hari ini? Kita, pendidikan yang kita abaikan, tidak seperti yang diwariskan. Baik. Kemudian Nabi mengatakan berikutnya, ihfazillah. Kalimat jagalah Allah. Artinya jagalah hak-hak Allah. Jagalah agama Allah. Ini wasiat pesan antara wasiat yang sangat bermanfaat. Maka dimulai pertama perintah untuk menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Batasan-batasannya, perintah-perintah dan larangannya. Bagaimana caranya? Nah, ini menjadi tugas kita masing-masing di rumah semua. Dengan menjaga hal yang diwajibkan oleh Allah sebagaimana diperintahkan. Bukan melakukan tidak sebagaimana diperintahkan. Wa a'zamu hadhihi al-wajibat, di antara kewajiban yang paling besar adalah as-shalah. Salat. Maka ini kita semua yang punya anak atau tidak punya anak, punya adik, hidup dalam keluarga semua. Yang pertama masing-masing kita untuk jaga salat dan perintahkan dia untuk salat. Siapapun dia di kalangan saudara kita, keluarga kita, kaum muslimin. Saya teringat ulama mengatakan tidak sedikit hari ini orang merasa puas dengan salat dan puasanya saja. Dan dia menganggap dirinya sudah sempurna ibadahnya. Dalam waktu yang sama dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar di rumahnya sendiri. Ini masalah apa? Berarti kita belum ikut menjaga hak Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana diperintahkan. Ya. Maka dikatakan, barang siapa yang menjaga salat, Allah subhanahu wa ta'ala pasti menjaganya. Hafizahullah. Hafizahullah. Kita sering mengatakan kata hafizahullah kalau orang-orang yang hidup ulama hafizahullah. Tapi ini balasan yang saya katakan, orang yang menjaga salat ini kewajiban yang paling besar. Maka Allah pasti menjaganya. Masuk dalam makna jagaan Allah kepada hambanya, Allah menjaga segala perintah. Allah akan menjaga dia dalam segala urusan dia. Makna menjaga Allah oleh seorang hamba, dia menjaga segala perintahnya, baik itu wajib maupun sunat dasarnya. Hadirin saya muliakan sedikit lagi, maka dasar prinsip dalam syariat ini awalnya adalah perintah, awamir, perintah. Dan itu yang dibebankan kepada hamba. Ini yang dituntut melakukan secara sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, maka mengingatkan kita pentingnya saling menasihati. Dalam hadis tadi, budaya nasihat itu mesti dilakukan walaupun kepada anak kecil. Walaupun kepada anak kecil. Budaya nasihat itu mesti dilakukan walaupun tidak diminta. Walaupun tidak diminta. Maka saya tutup dengan sebuah nasihat kepada kita semua.
Saya melihat di masjid kita ada Masya Allah dengan karpetnya. Ini kan tanggung jawab semua jamaah. Maka yang paling pertama kita jaga ini berkaitan dengan ibadah kita adalah kesucian. Saya kembali mengingatkan sebagai sampaikan pertemuan yang lalu, kita yang punya anak kecil, gunakanlah pampers. Ya. Saya tidak mengatakan jangan bawa, tapi gunakan pampers. Ya. Dan periksa kadang tika penuh kan. Ya. Ini untuk kebersamaan. Kita jaga baik-baiknya juga bagus. Karena yang paling berat menjaga apa? Pak tablo ni nak trip, saya napeng langsung bro. Dapat tangan trip kali 4 tahun. Tapi kita jaga. Mudah-mudahan masjid kita ini masjid yang sebagian kita lihat indah di gambarnya, indah dalam pelaksanaan ibadahnya, juga jauh daripada hal yang kotor. Ya, baik tanpa bepom. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf tersalah kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.